Pertama, hasil pemeriksaan pemberitaan keterangan kami kepada Pak Inspektur Kota Medan dan Kadis Perhubungan Kota Medan, mewakili Pak Wali, pertama menyampaikan, kami pada prinsip menyampaikan bahwa kami tidak mengatakan untuk membatalkan kebijakan tersebut, tapi perlu penataan atau perbaikan kembali dari sisi regulasi dan pedoman teknisnya. Kenapa? Yang pertama, dari kami sudah membedah atau menganalisa perwal tersebut masih memenuhi, belum eksplisit mengatur tentang parkir berlangganan itu. Apa yang menjadi hal pendalaman kita? Yang pertama adalah perwal itu hanya mengatur soal parkir berlangganan di tepi jalan, bukan parkir berlangganan di tempat parkir khusus atau di bahu jalan dan sebagainya. Jadi perwal itu hanya mengatur parkir berlangganan di tepi jalan. Jadi kalau ada parkir berlangganan khusus, misalnya Pemda punya, seperti di Carrefour yang punya lahan atau bangunan yang punya Pemko Medan, di situ bisa terdapat parkir, itu parkir khusus. Nah, artinya itu tidak bisa diterapkan parkir berlangganan itu. Yang adalah tepi jalan. Ya, itu yang pertama. Jadi itu belum diatur secara khusus di dalam perwal itu. Yang kedua, kami juga menemukan bahwa Dinas Perhubungan itu belum memiliki pedoman teknis, karena dalam perwal itu dikatakan adalah bahwa harus diatur pedoman teknis terkait pelaksanaan implementasi perwal parkir berlangganan itu. Lalu yang ketiga, bahwa Kadisub tadi menyampaikan bahwa sebenarnya dari tanggal 1 Juli sampai saat ini itu hanya sosialisasi. Nah, jadi kalau memang sosialisasi, artinya kita perlu penegasan. Sosialisasi itu sampai kapan dan bentuk sosialisasi seperti apa dan sebagainya yang harus dituangkan dalam pedoman teknis itu. Nah, itu yang belum kita dapatkan. Nah, nanti tadi kami menyampaikan, menghasilkan masukan kepada Pak Inspektur dan Kadis Perhubungan untuk bisa didiskusikan dengan Pak Wali Kota adalah, ya, sosialisasinya cukup di satu titik yang ramai dulu sebagai role model penerapan parkir berlangganan itu sambil menata regulasi dan pedoman teknisnya gitu. Nah, itu yang mungkin nanti jadi masukan yang perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa saat ini itu sebenarnya sosialisasi, cuman pedoman teknis yang sosialisasi itu harus disusun kembali, ditata kembali oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Lalu selanjutnya, di dalam perwal ada mengatur tentang rekrutmen pihak ketiga untuk mengambil juru parkir dan juga soal pendistribusian stiker parkir. Nah, itu kan tidak diatur secara detail di dalam perwal tersebut. Nah, kami selalu mengatakan adalah inilah hal-hal kenapa kami menyatakan bahwa perlu perbaikan-perbaikan itu dalam menerapkan parkir berlangganan ini. Dan teman-teman mungkin boleh mengikuti rekam riwayat kami dalam media bahwa kami mengundang wali kota soal parkir berlangganan ini tanggal 28 Juni. Sedangkan perwal itu baru ditetapkan tanggal 26 Juni. Ditetapkan 26 Juni artinya adalah tanggal 1 Juli tetap digaungkan pelaksanaan itu, tapi tanggal 26 Juni itu baru ditetapkan. Artinya adalah di mana sosialisasinya. Nah, artinya itulah tadi dikatakan Pak Kadisub bahwa ini lagi tahap sosialisasi. Kita dukung tahap sosialisasi itu. Lakukan hal-hal teknis sosialisasi itu dengan tepat. Jangan sampai itu menjadi kekisruhan. Itulah yang tadi sementara yang dapat kami bahas dengan Dinas Perhubungan dan Inspektur Kota Medan mewakili Pak Wali Kota. Berarti Bang, ini perlu kajian ulang atau bagaimana? Pertama, saya bisa katakan adalah pengkajian ulangnya. Artinya pengkajian ulang dalam menata dalam hal regulasi tadi itu di tingkat perwal, masih ada hal kekosongan yang harus dituangkan di dalam pedoman teknis itu tadi. Apalagi kita katakan tanggal 26 Juni itu baru diundangkan, ditetapkan. Ini tanggal 22 Juli, tanggal 1 Juli diterapkan. Jadi sosialisasinya kapan? Jadi kalau memang hari ini tanggal 1 Juli sampai hari ini adalah sosialisasi, mohon diatur dengan jelas, dengan rinci. Sosialisasi seperti apa dan sampai kapan? Jadi kita di masyarakat saat ini kan merasa bahwa ini penerapan langsung, bukan sosialisasi. Nah, itu yang perlu ditata oleh wali. Kalau Ombudsman sendiri banyak nggak Pak laporan masyarakat terkait ini? Sebenarnya masyarakat melapor tidak ada, karena kami dari sisi Undang-Undang Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi atas perkasa sendiri. Artinya adalah Ombudsman diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi atas kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau kepala daerah ketika berpotensi terjadi maladministrasi. Nah, kami dalam hal ini masuk dalam menggunakan kewenangan itu untuk melakukan investigasi atas perkasa sendiri. Gitu.
terlibatnya. Secara administrasi, kalau itu masih sosialisasi, apa boleh dilakukan tindakan hukum? Saya rasa tadi Pak Kadisub sudah mengatakan bahwa kami tidak akan melakukan penindakan. Jadi sifatnya masih sosialisasi. Nah tadi kami sampaikan adalah itu harus disusun secara detail, secara rinci. Kapan sosialisasi dilakukan dan bentuknya seperti apa, dan kami menyarankan kalau bisa satu lokus saja dulu dijadikan sosialisasi ke titik sampel, misalnya di lokasi yang ramai, dijadikan role model sambil kita menata betul teknis dan perwal itu untuk ditata kembali. Itu sih Pak. Siap.